Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada tambatan hati pautan cinta umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Sungai Aur, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya sebagai CGP Angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat dari SMP Negeri 5 Sungai Aur mengimbaskan sedikit materi mengenai sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Nah, untuk itu dalam kegiatan sumber daya ini kita harus mengubah dulu pola pikir kita dari yang negatif jadi positif. Dari yang tidak bisa, kita harus mengganti dengan kata saya bisa, saya mampu, saya akan mencoba. Jadi kita hapuskan lagi kata-kata kami sekolah kecil, kami tidak ada dana, kami tidak mampu, kami hanya ini, kami hanya itu, hilangkan. Kita hanya akan mengatakan kami sekolah yang akan mencoba, kami sekolah yang akan berusaha. Ini tujuan dari materi sumber daya ini. Nah, bahwa segala sumber daya yang ada di sekolah ini semuanya dapat kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita. Karena tujuan utama kita di sekolah ini adalah pastinya selain mendidik, kita juga akan mengembangkan sekolah kita ini. Jika dulu sekolah kita terkenal dengan sekolah kecil, maka kedepannya tidak. Orang akan mengenal sekolah kita SMP Negeri 5 adalah sekolah yang berdaya, yang mampu bersaing di luar sana. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama melihat dulu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengidentifikasi menurut Bapak Ibu manakah yang negatif dan manakah yang positif dari semua tulisan yang ada di ruang komentar ini. Dari awalnya berbasis pada kekurangan, maka kita akan mengubahnya menjadi berbasis pada aset atau kekuatan. Nah, jika dulu kita sering fokus pada masalah, maka kedepannya kita harus ganti. Kita harus fokus pada aset dan kekuatan yang ada saja. Kemudian dari yang dulu kita berkutat pada masalah utama, maka kedepannya kita harus membayangkan masa depan kita. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih. Kemudian dari yang kita mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, maka kita ganti. Kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Kemudian dari fokus kita mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, misalnya minta bantuan ke PT atau ke sekolah lain. Kita tidak lagi menggunakan itu. Mari kita mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Kemudian dari kita merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, sekarang kita merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan kita. Kemudian dari kita mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, kita ganti menjadi melaksanakan rencana aksi yang sudah kita programkan. Nah, sebenarnya saya sudah tahu di SMP Negeri 5 ini sudah melaksanakan ini. Contohnya saja pada saat kita punya mimpi untuk melaksanakan perpisahan kita tahun lalu. Awalnya kita berpikir kita tidak akan bisa melaksanakan perpisahan karena dana tidak ada, anak-anak sedikit, waktu tidak ada, segala macam tidak ada. Kita
memimpin muhasabah kita. Kita tidak dapat membayar ustadz atau ustazah untuk ceramah, kita berdayakan Ibu Fitri untuk melaksanakan sedikit ceramah kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah dari anak-anak kita, mereka memberikan apresiasi. Perpisahan mereka saat itu sangat berkesan. Itu yang terjadi saat itu. Nah, makanya saya rasa kita sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang berbasis kepada aset atau kekuatan ini jauh-jauh hari. Karena mungkin kita sudah ditempa oleh keadaan di mana kita harus memaksimalkan apa yang kita miliki di SMP Negeri 5 ini. Kemudian, nah, yang awalnya kita berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, kita berbasis pada aset atau kekuatan dari segi sifat, dari segi karakter. Kalau negatifnya, orang yang keras kepala, sesungguhnya itu ada positifnya. Mereka akan menjadi orang yang teguh dan gigih dalam melaksanakan sesuatu. Kemudian jika negatifnya dia cerewet, maka sebenarnya dia punya kekuatan bahwa nanti dia suka berkomunikasi dan pandai mengeluarkan isi pikirannya. Jika ada sifat arogan atau sombong, sesungguhnya dia punya kekuatan berani mengungkapkan pandangannya. Jadi dia tidak main bersembunyi-sembunyi. Kemudian jika awalnya dia penakut, sesungguhnya dia punya kekuatan bahwa dia adalah orang yang waspada dan berhati-hati. Terakhir, jika dia orang yang kaku, sesungguhnya dia punya kekuatan bahwa dia suka dengan keteraturan dan yang dapat diprediksi. Jadi hal-hal negatif itu Bapak Ibu, itu yang kita ubah menjadi hal-hal negatif dan menjadi kekuatan kita. Nah, mari kita lihat gambar ini. Nah, jika kita memikirkan kekurangan defisit fokus ini, maka kita hanya akan melihat di sini ada lubang yang nanti kalau kita lewat kita akan jatuh. Tapi kalau kita berpikir aset, berpikir kekuatan aset, kekuatan kita, maka orang ini dia akan memikirkan bagaimana caranya tanah ini digunakan untuk menutupi lubang ini. Jadi tidak ada lagi yang akan membuat kita terjatuh. Jadi lubang yang ada yang bisa membuat kita terjatuh itu akan tertutupi. Itu dia yang berpikir aset atau berpikir kekuatan itu. Mungkin kita bisa menyaksikan ini. Ini salah satu contoh bagaimana kita berpikir aset tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi ya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali.
Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Nah, Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik, Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. saya juga punya ide, Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya. Dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan kanton dan anak-anak sendiri yang warna itu. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Ah, bisa, Bu, itu, Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi terkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Jadi nampak perbedaannya ya Bapak Ibu. Apa perbedaan yang Bapak Ibu rasakan di video pertama dengan video kedua? Apa kira-kira yang Bapak Ibu lihat dari video? Silakan Ibu Jana. Seperti di gambar yang Ibu Yesi tampilkan tadi, kalau yang video pertama itu nampak masalah. Ya. Yang lain tidak ada, ini yang tidak ada, ini yang tidak ada. Seperti lubang. Ya. Kalau yang video kedua itu nampak saja ini akan terjadi dari sini, ini dari sini. Jadi dapat ide tanpa masalah-masalah. Iya, benar sekali. Seperti yang kita lihat ya Bapak Ibu bahwa ketika kita menggali kekurangan, ujung-ujungnya tadi mereka memutuskan jadi atau tidak acara perpisahannya. Tidak. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi pada saat kita mengumpulkan aset dan kekuatan yang ada saja, akhirnya perpisahan terlaksana. Iya, terlaksana. Sama seperti yang saya bahas tadi, bahwa kita pernah berada pada posisi itu. Jadi kalau untuk mengumpulkan aset dan kekuatan di SMP Negeri 5 Sungai Aur, saya sudah tidak meragukan lagi, karena kita adalah orang-orang yang sudah terbiasa mengumpulkan aset-aset dan kekuatan yang ada. Nah, untuk itu nanti kita akan dipimpin oleh ya ini dulu saya sampaikan bahwa kita harus ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Nah, jika tadi disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa saat kita terlambat, maka ketika kita memikirkan kita bisa tidak terlambat, maka insya Allah kita tidak akan terlambat. Dengan
merubah jadwal kita. Mungkin seperti itu. Sama juga dengan kegiatan perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan kemarin, bahwa kita yang tidak punya dana ternyata kita bisa ikut acara 17 Agustus dengan memanfaatkan baju-baju lama anak-anak kita. Anak-anak kita minta mengumpulkan baju-baju lama orang tua mereka, mereka berpakaian tani, kemudian mereka tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Yang kita keluarkan saat itu hanya makan saja, itu pun difasilitasi oleh ibu kepala kita. Nah, itulah ketika kita mengumpulkan aset atau kekuatan, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Nah, dari sumber daya itu, kita punya 7 aset atau modal utama yang bisa kita kembangkan. Dan semuanya ini pasti ada di sekolah kita masing-masing. Termasuk kita memanfaatkan lingkungan kita. Yang pertama ada aset manusianya. Manusia otomatis ada kita sebagai guru, ada ibu kepala yang mumpuni, ada anak-anak kita yang mau berubah, ada anak-anak kita yang mau belajar, kemudian ada masyarakat sekitar yang bisa kita manfaatkan, dan terakhir ada petinggi-petinggi yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua ada sosial. Sosial ini hubungan. Misalnya Bapak Ibu ada kegiatan MGMP, maka melalui MGMP Bapak Ibu bisa memanfaatkan MGMP untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu nanti, sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkan kemampuan Bapak Ibu di sekolah. Kemudian fisik sudah tentu itu ada bangunan, ada buku-buku, ada meja, ada kursi. Alhamdulillah kita lengkap. Termasuk ada infopus, ada laptop, segala macam bisa kita manfaatkan untuk menunjang pembelajaran kita. Nah, yang keempat ada alam atau lingkungan. Nah, alam atau lingkungan. Yang pasti saja kita punya samburan gotong, air terjun. Bisakah ini kita manfaatkan, kita berdayakan untuk sekolah kita? Bisa, karena itu adalah aset besar. Kenapa? Karena pada saat pelajaran IPS, kita bisa menggunakan itu. Pada saat belajar bahasa Indonesia, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi anak-anak bisa lebih berkembang dengan baik dalam pembelajarannya. Kemudian yang kelima ada finansial. Walaupun dari awal kita tahu bahwa SMP 5 itu tidak punya banyak dana bos, tapi finansial yang ada itu bisa kita manfaatkan. Bisa kita berdayakan untuk tetap berlanjutnya kegiatan pembelajaran dan pengembangan di sekolah kita. Yang keenam ada politik. Nah, politik ini Ibu Kepala, kita dekat dengan orang-orang politik di sini. Banyak orang-orang politik di sini. Misalnya saja Bapak Dewan. Bapak Dewan banyak di sini ya Bu Anisfa. Di atas ada, di Sontang ada, di Air Haji ada, di Sungai Aur ada. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga sebagai aset kita dalam membimbing kita atau menuntun kita memberdayakan kemampuan-kemampuan kita yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir ada agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya masuk? Karena agama dan budaya ini bisa jadi pembelajaran, bisa jadi aset untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Jadi anak-anak yang awalnya di pembelajaran seni kita hanya belajar budaya secara global, kita bisa fokuskan ke daerah kita. Jadi anak-anak lebih tahu tentang agama dan tentang budayanya masing-masing untuk kita berdayakan dalam pembelajaran kita di sekolah. Nah, dengan demikian ketujuh aset ini akan semakin menunjang pembelajaran kita di sekolah dan pengembangan sekolah kita ke depannya. Itu dia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 7 aset yang ada di sekitar kita. Selanjutnya nanti kita akan dipandu oleh Ibu Kepala kita untuk mengumpulkan aset-aset yang ke-7 aset ini yang ada dari sekolah kita. Kita nanti akan mencatatnya. Aset manusia apa saja yang ada, aset sosial apa saja yang ada, kita akan diskusikan nanti bersama. Mungkin kita akan simpan dalam bentuk foto saja, bukan dalam bentuk video. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh saya silakan untuk mengajukan pertanyaan atau beberapa pandangan atau masukan juga bisa. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Tidak ada? Jika tidak ada, maka demikianlah kegiatan pengembasan saya. Terima kasih atas Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktunya ikut andil dalam kegiatan saya. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin lebih baik dan semakin berkembang. Demikian, salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak